saya itu kenapa bisa diajakin gitu, karena loyalitas dulu lah. Ya. Itu yang ditunjukkan dulu. Kalau project engineer, saya dari admin ke project engineer, orang nggak mungkin ngajakkan, oh ini bisa, ini udah jadi project engineer, nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti dilihat dulu kerjanya nih. Dilihat dulu. Wah. Kita kan biasa bekerja di migas. Sekarang ini kerjanya power plant. Power plant. Kita berada di divisi pre-commissioning, ya kan? Commissioning. Ya udah, kita perbedaan dari fase construction ke commissioning sama yang sebelum-sebelumnya gimana? Nah, ini Cerita uniknya ketika kita project di oil and gas sama di power plant ini ya. Jadi tahapan peralihan antara kegiatan konstruksi dan pengetesan itu beda. Jadi kalau di migas biasanya itu ada namanya pre-commissioning kan? Mechanical completion. Ya, pre-commissioning, mechanical completion. Setelah itu ada ready for commissioning certificate, baru ke tahapan commissioning atau pengetesan per sistem. Nah, kalau di sini nih enggak. Jadi yang seharusnya kegiatan-kegiatan pre-commissioning itu dimanage oleh quality. Nah, quality construction. Nah, jadi mungkin itu ada sedikit agak susah manage-nya karena kita tidak di luar kebiasaan kita gitu. Membiasakan diri sedikit lah. Ya, kebiasaan baru. Harus beradaptasi. Harusnya nggak sulit dong. Nggak sulit kalau manajemen dari awal bagus. Kalau smooth gitu loh. Dari awal intinya. Nah, intinya dari awal. Belum mau habis baru manage mati. Mati. Sekarang mati kan. Dari ini sekarang. Nah, gitu. Terus dulu kalau boleh cerita, Pak Adit masuk kerja ke konstruksi apa motivasinya? Masuk kerja ke proyek. Ini kalau boleh jujur ya. Jujur. Ini semua jujur nih, kasih tahu pemirsa. Saya cuma kepaksa aja Pak, karena keadaan. Kayak dulu kayak kuliah itu Pak. Nah, saya masuk jurusan teknik mesin itu juga begitu. Karena pilihan kedua, saya sebenarnya minatnya di teknik kimia gitu kan. Nah, pilihan kedua pusing, udah saya masuk mesin. Nah, begitupun di konstruksi. Sebenarnya hanya terbawa aja. Jadi ketika ngelamar banyak nih, nah yang nyangkol di sini Pak, ya udah ikutin aja, gitu. Ikutin, ya, manusia lah, kita beradaptasi, improvisasi. Ya. Jadi kita mau kasih tahu orang yang jurusan mechanical engineer yang baru lulus kuliah nih, lulus kuliah. Dulu kan kuliah mesin kan, karena terpaksa kan? Iya, salah jurusan. Kalau dulu ada lagu salah jurusan. Maksudnya bukan diniati betul gitu. Ya, enggak. Saya niatnya dulu teknik kimia, Pak. Ya, bisa begitu. Biar kelihatan aja. Nah, berarti teknik kimia. Ya. Teknik kimia ya lebih memuat dari mesin lah harusnya. Lebih apa? Memuat. Iya, makanya, tapi nggak keterima teknik kimianya. Berarti akhirnya kecemplung ke mesin. Nah, setelah kecemplung mesin, bayangannya apa? Mau kerja seperti apa? Oh, saya ini udah jadi ahli mesin, mau kerja apa? Buki bengkel apa gimana gitu? Rencananya apa? Kayak gini, saya itu mesin itu penjurusannya teknik konversi energi. Ya, lebih kimia di kita. Enggak lah. Ya. Itu kalau bahasa Inggrisnya power plant engineer, Pak. Iya. Nah, jadi saya itu sebenarnya dulu kepengennya ya kerja itu ada hubungannya sama power plant gitu. Entah itu mengoperate power plant. Cocok nih, udah siap. Iya, cuman nggak mau saya di proyek yang sedang kita ini untuk operate ya. Iya. Karena gini Pak, perbedaan operate dan operasi dan project gitu ya. Ini sebenarnya simpel aja sih. Iya. Kita mau pilih mau kerja di mana, apalagi engineer ya. Kalau engineer kan mau di operation atau mau di project, gitu kan. Nah,
Kalau operation kan itu aja tuh. Ya. Aduh, makasih Neng. Terima kasih Neng. Nah, kalau operation kan itu aja. Hmm. Dan kalau di ilmu manajemen nih, siklusnya itu nggak putus terus, jadi ekspektasinya sampai plannya shutdown sampai nggak bisa dipakai atau gimana lah. Terus Mah enak menerus. kerjanya lah. Operator kan enak kerjanya. Nah itulah. Operator kan kayak pegawai bank itu ya dia mengikuti sistem. Itu. Jadi kenapa saya dikonstruksi dan nggak mau pindah, ya kan? Kan bisa jadi Pak. Orang terpaksa nih masuk ke sini cuman untuk istilahnya dapur ngebul, terus dia cari-cari lagi pindah ke mana gitu. Nah kalau saya konstruksi, kayaknya enak nih karena dinamis. Ya, oke. Nah, Gitu. sekarang lebih ke sini. Dulu habis kuliah, setelah kuliah tuh kan sudah ketahuan tuh, saya mau jadi operation power plant engineer. Berarti sudah mulai cari-cari dong waktu kuliah. Iya. Power plant seperti apa? Iya. Sudah nyari-nyari ya? Udah nyari-nyari. Kan biasanya orang kalau kuliah tuh kan ya mikirin tugas-tugas aja udah pusing, buru-buru mikirin setelah lulus. Oh enggak, karena gimana ya? Saya banyak berhubungan sama alumni gitu kan. Jadi memang sudah dikonsep dari awal. Ya, Nanti aku lulus mau kerja di power plant. power plant atau dulu sebenarnya ada dua Pak, cita-cita. Power plant sama oil and gas operation. Gitu. Ya pokoknya plant operation lah. Plant operation. Mau power mau oil. Nah setelah itu berarti sudah waktu kuliah udah tahu ya jalurnya. Udah tahu lah. Terus lulus kuliah ngapain? Langsung lamar? Cis. Apa Dia training? langsung ngelamar dulu, ngelamar. Nah, ngelamarnya gimana caranya? Ini gue kasih tahu nih tip nih buat orang baru lulus. Orang baru lulus. Iya ya, orang fresh graduate gimana? Sebenarnya kuncinya apa? Ngelamar ya kalau mau cepet. Koneksi Pak. Teman. Pertemanan, network, Ya, jaringan itu kan bisa di-develop dari teman main, ya kan, alumni, ya kan, atau saudara yang ada di tempat kerja yang mau kita tuju nih, Ya. macam-macam lah. Itu kan network gitu. Network. Tapi kan nggak semua orang bisa seperti itu. Mungkin sampean kebetulan orangnya bisa bergaul. Oh, kita sok kenal dengan alumni, atau mungkin ikut organisasi kenal. Kan ada orang itu yang benar-benar kutu buku kerja kuliah aja. Nah itu yang gini. Sebenarnya kalau nyari kerja tuh kalau menurut saya ya ada dua lah. Kalau mau tes ada kan yang benar-benar nggak straight gitu loh. Trainer MT, ya kan? manajemen training. Ya itu jalurnya. Nah, itu tapi harus pinter-pinter banget. Harus orang pinter. Orang pintar. Orang biasa jangan coba-coba. Kalau biasa-biasa aja ya itu namanya cuma adu nasib aja. Gitu. Nasib baik ya diterima gitu kan. Kalau biasa-biasa pergaulan lah. Nah yang kedua ini pergaulan, networking, itulah. Saya kebenaran agak strength di networking. Soalnya nyoba ngelamar yang tes-tes itu nggak lulus terus. Nggak pernah lulus. Iya, Selamberji kan, Atau ConocoPhillips. jadi setelah lulus nyebar nyebar CV ke teman-teman, alumni, ya kan, alumni saya sering. dan diterima, ada yang masuk, ada nyantol. Nyantol. Nah, Alhamdulillah. itulah start pointnya. Start pointnya di situ. Oke. Ini kebetulan hidupnya enak berarti karena networking. Networkingnya bagus, komunikasi bagus, berarti otomatis kan harus komunikasi. Pertemanan lah. Tapi kebanyakan orang itu kan agak sulit itu. Agak sulit dan itu kalaupun networkingnya bagus, tapi kalau nggak ada tempat kan juga susah juga. Kan banyak cara Pak. Sebenarnya yang mengembangkan network ya itu banyak cara. Salah satunya ikut kursus Training. Ikut training. Ikut training itu Ya. biasanya kita berteman, nanti temannya lulus, temannya dapat kerja, kita diajak. Ya, banyak lah. Jadi training itu kan ada dua. Kita sebetulnya gini. Kadang kita tuh baru lulus ya. Kan saya sering interview mechanical engineer yang baru lulus, PNID aja nggak paham. Oh iya, Bapak kalau anak baru lulus jangan ekspektasinya Terus terlalu besar. isometrik kan juga nggak paham. Mana paham, kita nggak belajar gituan di sana Pak. Sebetulnya orang mechanical engineer apapun lah jurusannya harusnya ikut training dulu untuk bisa
kerjanya mau terarah seperti itu kan. Ya. Nah, misalnya saya mau kerja di power plant. Di power plant tuh jadi apa aja, bisa aja kan jadi dokumen kontrol. Tapi apakah mau itu cita-citanya? Ikutlah training gitu kan. Ya. Nah, dari training itu mau, apa pilihannya? Coba-coba lah. Berarti ada perjuangan cost gitu di situ. Iya, ada extra cost. Ada extra cost. Jadi buat teman-teman yang baru lulus jangan segan-segan ikut training. Nah, Oke. Sebenarnya kalau menurut saya ya, kuliah itu bukan ilmu satu. Cuman yang menurut saya yang penting juga di kuliahan itu dunia kerja itu melatih pola pikir gitu loh Pak. Ya. Beda loh kita ketika SMA gitu kan. Jadi itu kalau menurut saya ketika kuliah itu kita tuh dilatih berpikir untuk menganalisa. Itu kan mulai itu di kuliah kan diajarin menganalisa. Jadi walaupun jurusannya apapun sebetulnya startnya tuh dari nol sebetulnya. Betul. Nol. Betul. Jadi jangan ragu-ragu kalau kalian tuh bukan jurusan teknik mesin, teknik kimia, apapun itu ikut training dulu. Atau tanya teman-teman yang udah sukses, oh kerjanya seperti apa, yang disenangi apa, mau di kantoran, mau di lapangan, tanya trainingnya apa, gitu ya. Betul. Ya. Trainingnya apa, starting pointnya biar tahu. Karena ada anak-anak itu langsung ngelamar, oh jadi dokumen kontrol dulu, belajar. Oh ya, step-stepnya Pak Adit gimana? Dulu pertama kali masuk gimana? Dapatnya apa? Nih, starting point. Saya tuh dari dulu tuh di project Pak. Jadi di PMT aja, di project management team. Pertama masuk saya itu jadi project admin. Dulu ada nama perusahaannya Trader Gas itu Walinusa Energi, dia mau bikin pipeline di Gresik. Itu saya ngelamar situ masuk jadi project admin. Tapi alhamdulillah sampai saya keluar itu pipeline-nya nggak jadi-jadi. Jadi masih fase perizinan dan admin untuk apa dulu itu? Project. Jadi ada project. Jadi general admin lah. Enggak. Atau ada kerjaan khusus admin apa? Admin itu di situ tuh kita surat menyurat. Sekretaris dong. Iya. General admin lah general. Iya general admin lah, boleh dibilang gitulah, surat menyurat gitu. Terus filing, ya kan. Kadang-kadang ke migas, kita bikin notulen gitu. General admin lah. Ya meeting sama migas. Gitu. Terus setelah itu ada LPG plant, mau bikin LPG plant dulu. Masih di perusahaan yang sama? Nggak beda. Habis kontrak? Saya keluar waktu itu. Oh resign? Resign karena diajak. Itu networking juga Pak. Networking. Jadi selama masuk belajar, tahu ini kerjaan ini. Ya. Itu seperti ini Ada yang ngajak. Ya kan ada teman kebetulan keluar. Ada project manager satu di sana keluar pindah. Mau bikin LPG plant. Ajak. Adit ayo kita ke sana. Kamu jadi apa? Project engineer ya. Ngapain project engineer Pak? Iya. Oke. Project engineer itu begini. Oke. Udahlah, pindahlah saya ke sana. Nah, untuk step berikutnya kita tidak bisa berlama-lama, nanti ada sesi berikutnya. Oke. Jadi kita mau starting point-nya nih. Starting point-nya. Sama. Saya juga dulu masuk pertama admin juga jatuhnya. Nggak akan ada orang lulus langsung jadi engineer kan? Oh enggak. Ada sih cuman mungkin MT tadi. Ya, MT atau mungkin bisa jadi disiplin engineer tapi junior. Yang which is itu adalah admin juga sebetulnya. Sebenarnya kerjanya admin. More or less admin. Jadi jangan sombong-sombong kalau kalian lulus langsung jadi engineer, itu bullshit lah. Ya. Tahu mungkin ada orang yang memang setelah jadi lulus ikut training akhirnya memang masuk itu lebih mungkin. Tapi kalau tiba-tiba lulus langsung jadi engineer itu nggak mungkin. Karena apa yang diajarin di kuliah hampir tidak nyentuh di awal, mungkin di awal masuk starting point-nya gitu. Iya. Paling yang dipakai Excel dulu di awal-awal. Ya, kan. Kalau saya dulu jadi ICAP admin. Oh, ICAP. Admin juga itu. Starting point-nya. Oke. Operator juga kan. Jadi justru dari situ akhirnya orang ada juga yang mengawali begini. Jadi untuk teman-teman nanti yang lulusan teknik mesin masuknya selain itu dari admin. Ini kebetulan nih networking yang bagus nih. Iya. Itu
posisi admin tuh prestisius loh, nggak gampang loh. Betul Pak, karena admin itu satu dia bakalan ketemu banyak orang. Ketemu banyak orang, ketemu bos, Ketemu bos itu pasti. rekan kerja yang setara, Iya. yang pasti lebih tinggi jabatannya. Iya, kalau kita bisa sebenarnya ya, saya itu kenapa bisa diajakin gitu karena loyalitas dulu lah. Ya. Itu yang ditunjukkan dulu. Kalau project engineer, saya dari admin ke project engineer, orang nggak mungkin ngajakan, oh ini bisa ini udah jadi project engineer, nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti dilihat dulu kerjanya nih. Dilihat dulu, wah ini orang loyalitas, ya kan tanggung jawab, Mau diajarin, mau belajar, dan nggak sok tahu. Itu aja sih ininya, ya. ya kan. Jadi banyak youtuber itu subscriber saya itu nanya, gimana sih Pak, saya lulusan teknik mesin nih, saya mau masuk, caranya gimana? Caranya tadi udah ya, networking dipelajari, ikut training, kemudian coba masuk dulu apapun posisinya. Kalau memang sukanya kantoran ya jadi admin. Tapi kalau sukanya jadi kayak ikut pencinta alam itu, ikut orang lapangan, boleh. Nggak masalah. Iya. Kalau orang lapangan itu biasanya misalnya jadi kayak survei quantity surveyor. Jadi admin tapi yang di lapangan bisa. Iya. Ngecek progres. Ya. Itu lebih cepat juga sebenarnya. Benar, karena dia harus baca gambar bisa Baca dia. gambar, belajar langsung. Kalau Iya. admin itu lebih ke PMT. Jadi ini kelihatan arahnya. Jadi ketika orang masuknya lewat sisi office, admin dia akan tahu dokumentasi rapi, prosedur segala macam terdata. Tapi kalau masuknya lewat lapangan, field, itu orangnya lebih jago. Ini biasanya orang ini bisa jadi construction manager cepat. Construction manager atau minimal superintendent atau supervisor, tapi supervisor yang handal, bukan supervisoran. Nah, jadi masuk ke quantity surveyor, masuk dari sisi QC bisa nanti kalau QC ya weldingnya apa aja nanti di video berikutnya. Nah, itu. Jadi ada training apa, masuk jadi quality, walaupun teknik mesin nih. Nah, jadi quality dulu. Nah, dari QC kalau memang ingin jadi engineer, ya training lah engineer. Ada banyak training yang diambil. Dan biasanya kalau orang yang lahir dari lapangan di awal itu lebih jago daripada orang lahir dari kantor. Dari sisi konstruksi. Tapi kalau lahirnya dari admin, nah biasanya dia lebih jago komunikasi dengan klien, komunikasi dengan mengatur. Nah, beda-beda lah perannya. Nah, jadi buat teman-teman, untuk video kali ini berpertanyaan bagaimana kita masuk ke proyek. Kemudian biasanya apa? Web apa yang itu nyediain CV kayak Petromindo itu kan? Nah, Petromindo, petromindo.com. Itu ada lowongan pekerjaan di submit aja ya kan, biasanya ada fresh graduate ya. Iya, Fresh graduate. Tapi ikut training dulu. Trainingnya nanti saya juga coba, kalau mau nanya training apa aja silakan. Saya kasih linknya, ada banyak. Itu training. Nah, setelah itu tadi pesannya Pak Adit, waktu masuk pertama kali ingat nggak boleh sombong apa gimana? nggak sok tahu. Sok tahu nggak boleh. Itu kan sok tahu itu jadi gimana ya? Ketika diajarin itu resisten gitu loh. Itu kan orang sok tahu kan gitu. Ada memang orang seperti Iya, itu. orang sok tahu kan seperti itu tuh. Nah, itu kan ya rekan kerja atau bosnya itu pasti nggak nyaman lah dengan sikap seperti itu. Iya. Loyalitas. Jadi dikit-dikit nanya gaji. Ah, itu jangan. Itu udah. Oh ya, baru masuk kerja itu jangan mikir gaji. Jangan. Gaji itu setelah 4 project, 3 kali 5 kali project ngikutin. Ngikutin. 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, 3 tahun pertama udah dihajar habis aja, nggak usah gaji. Ikutin perusahaan maunya apa aja. Maunya apa aja. Itu loyalitas jatuhnya. Jadi siapapun, jadi jangan bilang itu karena perusahaannya pelit apa gimana, enggak. Perusahaan itu sama aja semua. Sama. Kalau kalian nggak menguntungkan, kalian tuh nggak dipakai. Betul. Betul nggak? Kalau misalnya kalian cuma semuanya ada hitung-hitungannya. Jadi jangan mikirin gaji. Mau belajar, tidak sok tahu, ikut apa kata atasan, ya pasti jadilah. Pasti diajak lagi lah, minimal diajak lagi ke proyek berikutnya. Atau direkomendasikan. Dan proyek
dikerja di proyek itu biasanya proyek pertemanan. Pertemanan. Ya pertemanan. Jadi Pertemanan isinya kan teman-teman semua. teman-teman semua. Dan setiap proyek itu biasanya teman-teman. Enggak, orang baru tuh biasanya bisa dihitung. Betul. Oke, cukup 22 menit untuk bagaimana seorang teknik mesin masuk ke proyek konstruksi. Mau stepnya seperti apa setelah jadi admin, jadi apa? Tunggu video berikutnya dari Pak Aditya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih.